Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwarrahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak akan ada pengorbanan, tak ada pengorbanan maka tak ada ketaatan yang bermuara kepada ketakwaan. Saya, Anda, dan kita semua, apakah kita sudah benar-benar mengenal Allah? Apakah kita, kalau dalam istilah Islam, sudah ma'rifatullah? Tidak perlu dijawab, saudara. Silahkan Anda jawab dengan hati nurani Anda sendiri. Karena ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati nurani wasatul qalb tidak akan pernah berbohong terhadap apa yang dikatakannya, terhadap apa yang dipikirkannya. Dari paribahasa tadi, banyak orang di zaman sekarang ini yang mengaku kenal sama Allah, tetapi kenapa tidak timbul rasa cinta di dalam hatinya kepada Allah? Banyak orang yang mengaku kenal sama Allah, tetapi kenapa tidak timbul sayang dan mahabbah kepada Allah? Banyak orang yang mengaku kenal sama Allah, tetapi kenapa enggan beribadah, enggan untuk taat, patuh, dan taat terhadap khitabullah, aturan-aturannya Allah. Mengaku kenal sama Allah, tetapi maksiat menjadi prioritas, taat sedikit secara kuantitas, amaliyah jelek secara kualitas, hidup selalu melampaui batas, tapi maunya tinggal di surga teratas, ditemani bidadari-bidadari berkualitas. Sungguh merekalah orang-orang yang tidak waras. Kalau begitu, berarti ada yang salah dalam kita dalam memahami makna kenal kepada Allah. Ada yang salah dalam cara kita dalam memaknai ma'rifatullah. Emang apa sih ma'rifatullah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, yang mana perkataannya amat masyhur sampai sekarang. Man arrofa nafsahu faqad arrofa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka sungguh ia dapat mengenal Tuhannya. Jadi kalau begitu, kata kunci agar kita dapat mengenal Allah adalah dengan terlebih dahulu mengenali diri kita sendiri. Siapa diri kita? Who am I? Nafs secara pribadi masing-masing. Lalu, bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri? Caranya gampang, saudara. Silahkan Anda tanyakan 4 pertanyaan saja kepada diri Anda. Yang pertama, siapa saya? Yang kedua, dari mana saya?
Yang ketiga, sedang di mana saya. Dan yang keempat, yang paling penting, mau kemana saya nanti. Seorang mukmin yang sejati, jika ia ditanya siapa saya, maka ia akan menjawab, ana Abdullah, saya adalah hamba Allah. Lalu ketika ia ditanya, dari mana saya, ia akan menjawab, minallah, dari Allah, oleh Allah saya diciptakan. Lalu ketika ia ditanya, sedang di mana saya, maka ia akan menjawab, saya sedang ada di bumi Allah. Tidak ada satu jengkal pun, tidak ada satu titik tanah pun yang kita injak dimanapun dalam kondisi apapun, kecuali dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mau kemana engkau nanti? Maka jawaban kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya saya berasal dari Allah, maka saya akan kembali kepada Allah dengan amal yang saya lakukan selama dalam hidup. Jadi alhasil, sebenarnya hidup kita ini sudah memiliki konsep yang telah terprogram sebegitu menakjubkannya. Apa itu? Minallah, lillah, dan ilallah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, insya Allah saudaraku yang seiman dan seagama, ketika kita sudah memahami 4 pertanyaan di atas tadi, kita akan merasakan apa sih hakikat dari ma'rifat. Ada yang tahu hakikat ma'rifat kepada Allah itu apa? Jadi hakikat ma'rifatullah itu tidak bisa kita artikan secara harfiah. Jadi ma'rifatullah, kenal sama Allah, bukan itu yang dimaksud. Karena tidak mungkin otak kita yang penuh keterbatasan ini bisa mengenali Allah yang tidak terbatas. Seperti dalam hadis dikatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Tafakkaru fil makhluk wala tafakkaru fil khaliq. Silahkan kalian berpikir, silahkan kalian menganalisis, silahkan kalian mengamati dan mengidentifikasi seluruh makhluk. Apa itu makhluk? Kullu masimawwah bahwa alam ini, alam semesta, hewan, tumbuhan, laut, gunung, kita semua, jin, manusia, itu makhluk. Silahkan Anda amati. Tapi wala tafakkaru fi datillah. Anda tidak perlu berpikir siapa itu Allah, siapa itu dat Allah. Karena manusia yang terbatas tidak mungkin mengenali sesuatu yang tak terbatas. Lalu, apa sih hakikat ma'rifatullah itu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa hakikat ma'rifatullah yang dimaksud para ahlul ma'rifah, yakni ilmu yang dapat membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajibannya beserta konsekuensinya. Jadi artinya, ketika kita telah ma'rifatullah, maka di sana ada suatu perubahan sikap. Nah, perubahan sikap inilah yang menjadi tujuan akhir hidup kita, yakni keistiqomahan kita dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu awamirillah wajtinabun nawahi, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang seiman dan seagama. Pada kesempatan kali ini, senang rasanya saya bisa berbagi pemahaman terkait bagaimana sih cara kita mengenal Allah, bagaimana cara kita kenalan sama Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjembatani dasar pengenalan kita kepada Allah melalui landasan agung pedoman hidup kita, Al-Quranul Karim, yang tertera dalam surah Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 21 sampai 24 Madaniyah. Adapun untuk referensi tafsir yang saya ambil, ada 3 kitab tafsir dalam pembahasan kali ini. Yang pertama Al-Qurtubi, yang kedua At-Tabari, dan yang ketiga Al-Maghribi. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya yang selalu mendapatkan taufik hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin wal hadirat yang saya banggakan, sebelum kita melangkah lebih dalam, mari kita coba renungkan ayat ke-21 surat Al-Hasyr ini. Yakni Allah memberikan sebuah perumpamaan kepada kita. Perumpamaan apa itu? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Ini merupakan sebuah perumpamaan yang begitu luar biasa, saudara. Yakni Allah mengumpamakan Muhammad, ketika aku turunkan Al-Quran kepada gunung Jabal, artinya di sini
gunung itu disamakan dengan manusia. Gunung diibaratkan mempunyai akal, dia menjadi mukallaf, artinya tertaklif dengan khitabullah. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada gunung dalam perumpamaannya, maka gunung tersebut, la ra'aitahu ya Muhammad, la ra'aita, engkau yakin akan melihat Muhammadku, kepada gunung itu khosyian, tunduk, patuh, mengikuti perintah. Ditambah lagi mutasaddian, dia terbelah, luluh lantah. Coba Anda bayangkan, gunung yang begitu besarnya menjulang, padat dengan pasir dan bebatuan, ditumbuhi pohon-pohon yang begitu kokoh, luluh lantah ketika Allah wahyukan kepadanya Al-Quran. Saking khasyiatillah, takutnya kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya apa? Yakni kita sebagai manusia yang telah kita sadari bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, mari kita ambil pelajaran di sini bahwa tujuan Allah mengumpamakan hal tersebut adalah agar kita menjadi la'allahum yatafakkarun, agar kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang berpikir. Dalam tafsir dikatakan bahwa maksud tatafakkarun di sana, berpikir di sana adalah tatafakkaru fiha fayunibu wa in qadu bil. Jadi ada dua poinnya. Yang pertama, kita harus bertaubat. Yang kedua, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran, artinya istiqomah. Jadi ketika kita telah menyadari perumpamaan tersebut dengan begitu khidmat, dengan begitu khusyuk, bahwa Al-Quran adalah pedoman kita yang wajib kita ambil. Fa'amarallahu an-nasa idza anzala alaihi al-Quran fattakhaduhu bil khasyatis syadidah wa takhassus. Jadi mari kita ambil Al-Quran, mari kita terima Al-Quran, mari kita pegang teguh terhadap Al-Quran dengan khasyatis syadidah, penuh rasa takut, saking takutnya akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan takhasyu, tunduk patuh taat kepada perintah-perintah yang ada di dalamnya. Nah, barulah setelah kita menyadari, kita bertaubat, menyucikan diri, membersihkan diri kita dari segala dosa, perdosaan dan kehilafan. Karena Allah itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Maka mari kita bersihkan hati kita terlebih dahulu. Maka selanjutnya pada ayat 22, setelah kita berpikir, setelah kita menjadi orang-orang yang ulul albab, barulah kita kenalan sama Allah. Namun sebelum itu saya ingin bertanya, siapa yang ngajak kenalan? Siapa yang diajak kenalan? Apa yang dikenalkannya? Bagaimana suasana kenalannya? Dan yang paling penting, apa tujuan dari kenalan tersebut? Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dalam tafsirannya adalah Allahul ladzi la tanbaghi wala tasluhu al-ibadatu wal uluhiyatu illa lahu. Jadi di sini Allah yang ajak kenalan. Kenapa? Karena Allah melalui lisan Rasulullah ingin mengenalkan dirinya. Huwa, di sana ada kata huwa. Huwa di sana bentuknya ma'rifat. Artinya emang Allah itu benar-benar ingin dirinya dikenal sama kita. Allah benar-benar ingin memperkenalkan siapa dia. Nah, artinya di sini Allah yang pertama itu Allah katakan bahwa Allah itu tidak ada satupun yang pantas disembah kecuali dirinya. Dan bagi wala tasihu al-ibadatu wal uluhiyatu billah. Lalu yang kedua, alimul ghaibi wasyahadah. Di sini Allah itu al-alim. Alimnya Allah itu meliputi 2 dimensi. Yang pertama alam ghaib, yang kedua alam syahadah. Di tafsir lain dikatakan juga alimun fisiri wal alaniyah. Makana wa mayakun. Alimun bil akhirah wa dunia. Banyak tafsiran-tafsiran. Yang penting alam ghaib dan alam syahadah. Allah meliputi, pengetahuan Allah meliputi 2 alam tersebut. Apa itu alam ghaib? Alam ghaib dalam tafsir dikatakan ma ya'lamul ibadu wa la yu'anuhu. Jadi alam ghaib adalah alam yang tidak dapat kita ketahui dan tidak dapat kita amati. Itu alam ghaib. Lalu alam syahadah, apa itu alam syahadah? Ma alimu wa syahidu ma fis samawati wal ardi mimma yura wa yuhasib. Jadi kalau alam syahadah kebalikan dari alam ghaib, yakni alam yang dapat kita ketahui, alam yang dapat kita saksikan dengan apa? Mimma yura wa yuhasib,
baik dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan indera-indera lainnya yang Allah berikan. Itu perbedaannya. Beda dengan manusia, kalau kita banyak tidak tahunya, jadi kita mau menganggap sesuatu yang sudah syahadah juga masih dianggap gaib karena saking terbatasnya pengetahuan kita. Tapi kalau Allah, Masya Allah, pengetahuannya meliputi dua alam tersebut tidak terkecuali sedikit. Lalu berikutnya Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Nah ini dalam tafsir dikatakan Rahmanud dunya wal akhirah war rahimu li ahli iman. Jadi Allah itu rahmannya, kasihnya itu meliputi di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Jadi kalau kita sekarang bisa hidup itu karena rahmannya Allah, kita masih bisa senang itu karena rahmannya Allah. Itu pun rahim Allah itu di ahli iman. Inilah yang kita harapkan nanti di akhirat, mendapatkan rahimnya Allah, karena tidak semua orang dapat mendapatkan rahimnya Allah. Masya Allah. Allah itu dzur-rahmatil wasi'ah asyamilah li jami'il makhluqat. Jadi Allah itu mempunyai dan memberikan rahmat yang begitu luas, asyamilah yang meliputi li jami'il makhluqat, kepada seluruh makhluk. Masya Allah. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur dan begitu memberikan timbal balik yang sama gitu. Kalau Allah sayang sama kita, kenapa kita tidak sayang sama Allah? Jadi Allah berikutnya memperkenalkan bahwa Dia itu Al-Malik. Al-Malik di sini Al-Maliku di Jamil Asya. Allah itu yang merajai semua segala sesuatu. Bahkan dikatakan lagi Alladzi la malika fawqahu. Tidak ada satupun kerajaan yang ada di atas kerajaan Allah. Jadi Allah paling atas dan tidak ada yang menandinginya. Bahkan wala syai'a illa dunahu. Semua yang ada, semua yang kita lihat, semua yang dapat kita rasakan, itu semuanya ada dalam liputan maliknya Allah. Kedua, Al-Qudus. Apa itu Al-Qudus? Al-Qudus dalam KBBI dikatakan Maha Suci. Tapi dalam tafsir, Al-Qudus itu maknanya dua. Al-Munazzahu an kulli naqsin, Al-Tahiru an kulli aibin. Jadi Allah itu yang dibersihkan, yang clear dari segala bentuk kekurangan. Lalu Al-Tahiru an kulli aibin. Allah itu suci, disucikan dari segala bentuk kecacatan. Masya Allah. Yang berikutnya, Allah itu As-Salam. Apa itu As-Salam? As-Salam itu maknanya ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama, makna salam itu salimallahu an kulli aibin wa bari'a an kulli naqsin. Hampir sama dengan yang tadi. Jadi Allah itu selamat, Allah itu salam dari segala bentuk kecacatan dan juga dari segala bentuk kekurangan. Yang kedua, makna salam itu salam al-musallimu ala ibadihi fil jannah. Jadi Allah itu yang mempunyai keselamatan, yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya kelak di surga. Seperti dalam Al-Quran surah Yasin mengatakan salamun qawlan mir rabbir rahim. Nah, itulah salamnya Allah. Yang ketiga makna salam yakni salimal khalqu min dulmihi. Nah, yakni selamatnya makhluk Allah, selamatnya kita sebagai manusia min dulmihi, dari teraniaya. Jadi ketika ada orang yang mau mukul kita, tiba-tiba Allah kasih orang yang mau mukul itu encok. Nah, itu satu salamnya Allah. Masya Allah. Jadi salamnya Allah maknanya ada tiga tadi. Berikutnya Al-Mu'min. Al-Mu'min juga sama, maknanya ada tiga oleh para mufassir. Yang pertama, Al-Mu'min itu bermakna Al-Musaddiqu. Al-Musaddiqu ini terbagi lagi menjadi tiga. Al-Musaddiqu li rusulihi. Yang kedua Al-Musaddiqu lil mu'minin. Dan yang keempat Al-Musaddiqu lil kafirin. Al-Musaddiqu li rusulihi, Allah membenarkan kepada rasul-rasulnya dengan apa? Di mukjizatihi, dengan mukjizatnya. Lalu Allah Al-Musaddiqu lil mu'minin, Allah membenarkan kepada mukminin dengan apa? Bil jannah, kelak di surga. Lalu Al-Musaddiqu lil kafirin, yakni Allah membenarkan kepada orang-orang kafirin dengan di neraka. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, makna al-mu'min itu Allahu yu'minu ala ibadihi min dunihi. Hampir sama ya. Jadi Allah mengamankan kita, memberikan kita keamanan dari teraniayanya kita. Dan yang terakhir, yakni amanahul aman wa huwa diddul khauf. Makna di sana yakni ketika kita mendapatkan rasa aman, berbagai rasa aman yang Allah curahkan, yang mana rasa aman tersebut adalah lawan kata dari khauf, sebagaimana dalam Quran surat Al-Quraisy, wa amanahum min khauf. Itulah makna dari salam al-mu'min. Sebuah hadis yang mana di sana Ibnu Abbas menyampaikan dari Rasulullah SAW bahwa kelak di yaumil kiamah
Para ahli tauhid, ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika mereka Allah takdirkan masuk neraka dulu, satu saat mereka Allah keluarkan. Jadi nanti akan Allah keluarkan dari neraka para ahli tauhid. Nah, yang paling pertama kali Allah keluarkan adalah mereka orang-orang yang namanya munafik, yang namanya itu bertepatan dengan nama Nabi. Misalkan ada nama seseorang itu Muhammad Jalaluddin Akbar, Muhammad Firdaus. Nah, yang namanya Muhammad itu Allah pertama kali keluarkan dari golongan ahli tauhid. Setelah orang-orang tersebut habis selesai, tidak ada yang tersisa, maka Allah akan berseru, antumul muslimun wa anas salam wa antumul mu'minun wa anal mu'min la yukhrijuhu minan nar bi barakati hadainil ismain. Antumul muslimun, kalian itu orang-orang muslim, orang-orang muslim. Wa anas salam, dan sayalah sang salam. Wa antumul mu'minun, kalian itu orang-orang mukmin, orang yang beriman. Wa anal mu'min, dan sayalah sang mukmin. Fa yukhrijuhum, maka Allah mengeluarkan mereka, para ahli tauhid, ahlul muslimin wa ahlul mukminin, minan nari, dari neraka. Dengan apa? Bi barakati hadainil ismaini. Jadi dengan berkahnya dua nama ini, As-Salam dan Al-Mu'min, Allah mengeluarkan mereka dari neraka. Masya Allah. Lalu berikutnya Allah mengenalkan dirinya itu dengan nama Al-Muhaimin. Apa itu Al-Muhaimin? Al-Muhaimin oleh para mufassir dimaknai wahwa ar-raqibu alal makhluk. Jadi Allah adalah ar-raqib. Apa itu ar-raqib? Ar-raqib itu maknanya bisa mengawasi, bisa menjaga, bisa memberikan perhatian. Nah, Allah itu seperti itu kepada siapa? Alal makhluk, kepada makhluk-makhluk. Masya Allah. Bahkan para mufassir juga memaknai Al-Muhaimin ini dengan asyahid, yakni yang menyaksikan. Sebagaimana dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in syahid. Jadi sesungguhnya Allah kepada segala sesuatu syahid, yang menyaksikan. Yang berikutnya Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Allah Al-Aziz maknanya adalah Allah alladzi azza kulla syai'in faqaharuhu. Jadi Allah dengan azanya, azza ini bisa perkasa, bisa kekuasaan, bisa kemampuan Allah, dan banyak maknanya yang merujuk ke sana. Jadi dengan azanya Allah bisa memaksa. Faqaharuhu, Allah tidak bisa tertolak permintaannya. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Ada juga makna al-ajiz itu oleh para mufassir, asyadidu bintiqomihi mimman intaqoma min a'daihi. Jadi Allah itu yang dapat memberikan balasan paling setimpal. Allah itu yang dapat memberikan balasan yang paling layak kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan kita rajin beribadah, kita rajin melakukan perintah-perintah Allah, maka Allah pasti akan balas dengan balasan yang sangat setimpal, dengan yang layak. Begitupun dengan orang-orang yang durhaka, maka kelak akan mendapatkan balasan yang setimpal pula. Itulah aziznya Allah. Berikutnya Al-Jabbar. Apa itu Al-Jabbar? Al-Jabbar adalah Al-Muslihu umura khalqihi. Yani Al-Jabbar di sana bermakna bahwa Allah itu Al-Muslihu, yang meluruskan. Allah itu yang membenarkan. Allah itu yang membetulkan apa? Umura khalqihi, terhadap segala urusan makhluk-makhluk. Jadi kalau kita sedang bingung, tiba-tiba datang ide-ide baru, tiba-tiba datang bantuan, itulah jabarnya Allah. Kita mau ujian, tiba-tiba kita mendapatkan petunjuk, itulah jabarnya Allah. Masya Allah. Lalu berikutnya saudaraku yang seiman dan seagama, pada ayat terakhir Allah kenalan lagi dengan 3 namanya. Apa itu? Wallahul Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Jadi yang pertama Khaliq, Bari, Musawwir, ini bisa kita gabungkan karena sama-sama mirip, sama-sama berurutan dan berdekatan, tapi tetap ada perbedaan dari 3 ini. Yang pertama dalam tafsir Al-Maroghi, Al-Khaliq itu maknanya Al-Muqaddar. Al-Muqaddar maknanya adalah Allah yang menakdirkan, Allah yang menentukan. Lalu yang berikutnya Al-Bari. Al-Bari itu maknanya ada 2. Yang pertama Al-Bari itu maknanya bisa Al-Munsyi'u, Allah yang mengadakan, dan Al-Mukhtari, yakni Allah sebagai pencipta pertama, pemula, pembaharu, inovator. Nah, adapun Al-Musawwir yang ketiga, Al-Musawwir itu maknanya musawwirus sur wa muraqibuha ala hay'atil mukhtalifah. Kita bahas dengan sebuah pernyataan dari Al-Qurtubi.
Al-Qurtubi pernah mengatakan bahwa khalaqallahul insana fi arhamil ummahati salasa khilakin ja'alahu alaqatan summa mudghatan summa ja'alahu suratan wa huwa at-tashbih. Jadi maknanya adalah Allah menciptakan manusia dalam kandungan ibunya, dalam rahim ibunya fi salasi khilakin. Jadi ada 3 penciptaan. Yang pertama ja'alahu alaqah. Alaqah itu darah kental. Yang kemudian summa mudghah. Nah, kata summa di sana berarti ada proses. Ada proses ya. Proses dalam kandungan itu. Mudghah itu mulai menjadi daging. Dan yang terakhir summa ja'alahu surah. Nah, jadi surah pembentukan rupa, pembentukan sel gen itu pada tahap surah, yang mana at-tashkil. At-tashkil di sini bervariasi. Jadi pada tahapan alaqah, mudghah kita itu sama. Manusia itu sama, darah, daging. Tapi pada bagian surah mulailah berbeda-beda. Ada orang yang nantinya bakal menjadi tinggi, ada orang yang nantinya menjadi pendek, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, dan lain sebagainya. At-tashkil bervariasi dan berbeda-beda. Jadi Al-Marughi mengatakan innamat taqdir awalan wa innamat taswir akhiran wal barayatu bainahuma. Jadi khalqun dulu paling pertama, lalu pertengahan antara khalqun dan juga taswir, yakni baro al-bari. Nah, yang terakhir barulah taswir. Urutannya seperti itu. Lalu yang berikutnya, saudaraku yang seiman dan seagama, setelah kita mengetahui dari mulai alim ghaibi wa syahadah sampai al-musawwir tadi, barulah Allah mengatakan lahul asmaul husna. Bagi Allah al-asmaul husna, ada nama-nama baik. Apa itu asmaul husna? Yang kita sering dengar, yang kita sering baca, yang kita sering lantunkan bersama. Al-asmaul husna dalam tafsir dikatakan al-asma'u allati sammallahu biha nafsahu ad-dalatu ala mahasinil ma'ani. Jadi asmaul husna adalah sammallahu biha nafsahu, nama yang Allah gunakan untuk menyebut dirinya. Jadi ketika kita menemukan dalam Al-Quran Allah berbicara Ar-Rahman, itu asmaul husna karena Allah menyebut dirinya. Itu nama Allah, dan nama Allah itu husna, baik, paling baik. Lalu ada latu ala mahasnil ma'ani, maknanya luar biasa, maknanya tidak ada yang buruk, maknanya semuanya adalah menunjukkan sebagai sifat kesempurnaan Allah, dan tidak ada sedikit pun kekurangan dan kecacatan di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku yang seiman dan seagama, akhirnya kita sampai pada tahap terakhir. Di sini saya ingin mencoba untuk memberikan benang merah yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini. Apa itu? Yakni apabila kita ingin mengenali Allah, mari kita mulai dengan berpikir. Marilah kita menjadi orang-orang yang berpikir di sana, yang kita mari bertaubat, merenungi segala kesalahan, merenungi segala dosa yang kita perbuat. Mari kita bertaubat kepada Allah supaya diri kita bersih, agar kita dapat diterima oleh Allah. Lalu mari kita istiqomah dalam kebaikan, kita istiqomah dalam kebenaran di jalan Allah. Setelah itu barulah kita akan terbuka jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yakni ma'rifatullah. Nah, mari kita kenali Allah dengan asmaul husnanya, yang mana Allah adalah Al-Alim, Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah adalah Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, dan yang 3 terakhir Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Kurang lebih ada 14. Mari kita kenal Allah dari sana. Mari kita kenal Allah dengan sepenuh-penuhnya penghayatan. Allah mau kenalan sama kita, masa kita enggak mau kenalan sama Allah? Sungguh sombongnya manusia. Padahal manusia itu awwaluhu nutfatun, akhiruhu jifatun, la yarzuqu nafsahu wa la yanfa'u haffahu. Manusia itu penuh dengan kehinaan. Manusia itu manusia yang suka lupa. Manusia itu penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu tidak ada baiknya kita takabur kepada Allah, karena al-kibriya'u ridai wal adamatu izari, faman naza'ani tu fi wahidin minhuma qasamtuhu wa qadabtuhu finnar. Na'udzubillah min dzalik. Apabila kita memakai selendangnya Allah, yakni ketakaburan, apabila kita memakai pakaiannya Allah, yakni keagungan,
Maka barang siapa, kata Allah, yang mencabut selendang dan pakaian Allah tadi, biwahidin minhuma, maka kosong tutup Allah nanti akan binasakan kita dan akan melemparkan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kita mulai dengan mengenali diri kita siapa. Mari kita mulai dengan memahami siapa kita, mau kemana kita, dari mana kita. Kita kenali semua itu, insya Allah akan terbuka jalan ma'rifatullah, yakni hakikat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, maaf bila banyak kata-kata yang salah, maaf bila banyak penyampaian saya yang kurang baik. Semoga apa yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya, baiknya dari Allah, buruknya dari kebodohan saya sendiri, bisa diterima dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Isyariman au mutsyahidan undur makola wala tandur makola. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.